Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan subuh, kapanpun dan dimanapun kalian menonton video ini ataupun mendengarkan saja. Kami dari kelompok 10, yaitu terdiri dari saya sendiri, Rizkyar Muhammad Arsy, NIM 20, Khairunisa, NIM 6, Rohib Rifatullah, NIM 7, Dimas Firmansyah, NIM 9, dan Berta Gustiani, NIM 17. Baik, selanjutnya saya yaitu Berta Gustiani. Di sini di video kali ini kelompok kami akan membahas tentang analisis sensitivitas metode simplex tentang perubahan koefisien fungsi tujuan variabel basis. Nah, menurut teman-teman, mengapa sih kita harus belajar tentang materi itu? Nah, di sini kami sebutkan yaitu dalam kehidupan sehari-hari, ilmu mengenai riset operasi banyak digunakan dan diterapkan oleh manusia, terutama diterapkan pada bidang ekonomi, yaitu pada dunia usaha. Setiap pelaku usaha pasti melakukan apa yang disebut dengan prinsip ekonomi, yaitu dengan usaha atau modal yang minimal dan menghasilkan keuntungan yang maksimal atau keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu, pentingnya materi ini dalam bidang ekonomi sangat diperlukan ketika pelaku usaha ingin membuat usaha dengan modal yang minimal serta keuntungan yang maksimal atau sebanyak-banyaknya. Nah, pada kali ini kami diarahkan untuk mengangkat masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kelompok kami mengangkat masalah tentang sebuah mebel yang ada di Pontianak. Kemudian soalnya berbentuk seperti ini. Mebel Subur Jaya menghasilkan mebel yang dirakit sendiri. Produk yang dibuat adalah pintu dan jendela. Tiap pintu menghasilkan keuntungan atau laba Rp60.000 dan tiap jendela Rp50.000. Tiap produksi melalui 2 titik produksi, yaitu pemotongan dan penyelesaian. Pintu memerlukan 1 jam pemotongan tiap unit dan 3 jam untuk penyelesaian. Kemudian, sedangkan jendela memerlukan 1 jam pemotongan tiap unit dan 2 jam untuk penyelesaian. Lalu, total waktu untuk pemotongan maksimum 5 jam dan untuk penyelesaian maksimum 12 jam. Kemudian, carilah berapa jumlah pintu dan jendela yang diproduksi oleh mebel Subur Jaya agar memperoleh keuntungan yang maksimum atau maksimal dengan menggunakan analisis sensitivitas metode simplex, yaitu tentang perubahan koefisien fungsi tujuan variabel basis. Nah, setelah kita membuat soal dalam bentuk kalimat matematikanya, waktunya kita menjawab soal. Yang pertama, penyelesaian model. Pada tahap ini, kita harus menambahkan variabel slack sehingga fungsi tujuannya berubah dan juga fungsi kendalanya juga berubah. Fungsi tujuannya menjadi maksimumkan Z sama dengan 6x1 ditambah 5x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4. Nah, variabel slack di sini yaitu X3 dan X4. Kemudian luas kanan itu dipindahkan semua ke bagian luas kiri sehingga menjadi Z dikurang 6x1 dikurang 5x2 dikurang 0x3 dikurang 0x4 sama dengan 0. Kemudian fungsi kendalanya yaitu fungsi kendala yang pertama yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah 0x4 sama dengan 5. Kemudian fungsi kendala yang kedua yaitu 3x1 ditambah 2x2 ditambah 0x3 ditambah x4 sama dengan 12. Di sini ditambahkan variabel slack-nya yaitu 0x4 dan 0x3. Ini agar kita mudah nanti mensubstitusikan nilai x-nya ke dalam tablo. Kemudian ada fungsi kendala tambahan di mana x1, x2, x3 dan x4 harus lebih dari sama dengan 0. Next. Nah, setelah kita menambahkan variabel slack, selanjutnya yaitu kita membuat tablo. Tablo yang pertama, kita tinggal mensubstitusikan variabel dasar, yaitu yang pertama substitusikan fungsi tujuan kepada baris yang pertama, fungsi kendala yang pertama ke baris yang kedua, dan fungsi kendala yang kedua itu kepada baris yang ketiga. Sehingga variabel dasar itu Z
memaksimumkan Z dengan nilai Z-nya yaitu 1, X1-nya itu negatif 6, X2-nya itu negatif 5, X3-nya itu 0, X4-nya itu 1, dan NK-nya itu 0. Kemudian variabel dasar X3 dengan Z-nya itu 0, kemudian X1-nya itu 1, X2-nya itu 1, X3-nya itu 1, X4-nya itu 0, dan NK-nya itu bernilai 5. Lalu variabel dasar X4 dengan nilai Z-nya itu 0, X1-nya itu 3, X2-nya itu 2, X3-nya 0, X4-nya 0, dan nilai NK-nya yaitu 12. Nah, pada tablo, kita sudah buat tablo, lalu kita harus menentukan kolom kunci. Kolom kunci itu karena kita memaksimumkan, maka di fungsi tujuan atau pada baris yang Z itu yang pertama itu tidak boleh ada yang bernilai negatif. Jika masih ada yang bernilai negatif, maka tablo belum optimal. Dan untuk memilih kolom kunci, kita harus memilih nilai negatif yang paling besar atau yang paling banyak negatifnya gitu. Sehingga dari tablo kita bisa lihat bahwa kolom kuncinya yaitu X1 dengan nilai yang membuat dia menjadi kolom kuncinya itu yaitu negatif 6. Kemudian setelah kita menentukan kolom kunci, kita harus menentukan baris kuncinya agar kita dapat angka kuncinya. Lalu baris kuncinya itu yaitu dengan cara melihat rasio yang paling kecil. Nah, sebelumnya untuk fungsi tujuan itu tidak bisa kita jadikan sebagai baris kunci. Lalu rasio yang paling kecil itu rasio didapat dari NK dibagi elemen-elemen dalam kolom kunci. Nah, NK baris yang kedua atau baris X3 itu yaitu 5, dibagi dengan 1 hasilnya 5. Kemudian NK di X4 itu 12, dibagi 3 yaitu hasilnya sama dengan 4. Nah, karena hasil yang lebih kecil itu adalah baris X4, maka baris X4 itu adalah menjadi baris kunci dengan nilai NK-nya yaitu 4. Sehingga didapat angka kuncinya yaitu 3. Lanjut, Sah. Kemudian setelah kita menentukan kolom kunci, baris kunci, karena kita ingin memaksimumkan, kita harus membuat nilai pada fungsi tujuannya itu tidak boleh ada yang negatif. Sehingga kita melakukan operasi baris elementer atau OBE. Di sini karena kolom kuncinya itu di X2, maka fokus kita yang tadi negatif 6 harus kita ubah menjadi 1 atau harus kita ubah menjadi bernilai yang positif. Sehingga B0 itu Z, B1 itu X3, kemudian B3 itu sebenarnya X4, tapi karena kita ingin mengganti atau mencari nilai dari X1, maka diganti X4-nya kita keluarkan, diganti dengan X1. Sehingga kita untuk mendapatkan nilai-nilai dari tiap-tiap baris, kita harus memilih atau menyesuaikan baris mana yang harus kita operasikan dengan baris lainnya. Sehingga untuk baris yang B0, agar kita mendapatkan baris B0 aksen yang baru, maka kita harus menggunakan rumus B0 aksen sama dengan B0 dikurang negatif 6 dikali B2. Kemudian untuk mendapatkan B1 yang baru atau B1 aksen, kita harus menggunakan rumus B1 aksen sama dengan B1 dikurang 1 dikali B2. Kemudian agar kita mendapatkan B2 yang baru atau B2 aksen, kita harus menggunakan rumus 1/3 dikalikan B2. Karena B2 itu adalah baris kunci, maka B2 itu harus kita operasikan dengan baris-baris yang lainnya. Sehingga didapatlah variabel tablo yang kedua, yaitu dengan nilai Z-nya itu pada baris pertama itu Z-nya itu 1, X1-nya itu 0, X2-nya negatif 1, X3-nya 0, X4-nya 2, dan NK-nya 24. Lalu X3-nya itu baris B1 aksen yang baru itu Z-nya itu 0, X1 itu 0, X2-nya itu 1/3, X3-nya itu 1, X4-nya negatif 1/3, dan NK-nya 1. Lalu didapat juga baris kedua yang baru atau B2 aksen dengan nilai Z-nya itu 0, X1 itu 1, X2-nya 2/3,
X3-nya 0, X4-nya negatif, X4-nya 1/3, dan NK-nya 4. Nah, karena masih ada nilai negatif pada fungsi tujuan, nilai-nilai pada fungsi tujuan, maka tablo 2 ini belum optimal. Maka kita harus menentukan lagi kolom kunci dan baris kuncinya. Nah, karena di sini yang bernilai negatif itu hanya satu, yaitu pada kolom X2, maka X2 lah yang menjadi kolom kuncinya. Lalu, lanjut, Sa. Nah, karena kita sudah menentukan tadi kolom kuncinya yaitu X2, maka kita tentukan lagi baris kuncinya. Baris kunci tadi, seperti yang sudah saya bilangkan, bahwa baris kunci itu memilih rasio yang paling kecil. Rasio itu didapat dari NK dibagi elemen-elemen dalam kolom kunci. Nah, elemen pada baris X3 atau baris B1, misalkan kita dengan B1, itu yaitu NK-nya 1 dibagi 1/3. 1 dibagi 1/3, maka hasilnya itu 3. Kemudian baris X1 atau B2, yaitu nilai NK-nya 4 dibagi dengan 2/3. 4 dibagi 2/3 hasilnya 6. Nah, antara 3 dan 6, yaitu angka yang paling kecil yaitu 3. Maka kita pilih baris kuncinya yaitu X3 atau B1. Sehingga angka kuncinya yaitu 1/3. Karena kita sudah menentukan baris kunci, kolom kunci, angka kunci, maka kita melakukan operasi baris elementer lagi agar kita bisa mendapatkan tablo yang optimal. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, agar kita bisa mendapatkan nilai-nilai untuk tablo yang baru, kita harus mencari aturan atau rumus-rumus untuk tablo yang baru, sehingga didapatlah B0 aksen, itu yaitu sama dengan B0 dikurang negatif 1 dikali B1 aksen. Kemudian B1 aksen sama dengan 3 dikali B1. B2 aksen sama dengan B2 dikurang 2/3 dikali B1. Seperti saya sudah bilangkan juga, untuk B1, karena B1 itu adalah baris kunci, maka B1 harus digunakan dengan baris-baris yang lainnya untuk mendapatkan nilai-nilai elemen tablo baru. Sehingga didapatlah tablo yang baru yaitu yang warna pink, lalu dengan nilai di fungsi tujuannya yaitu 1,003,227. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai di fungsi tujuannya itu tidak ada lagi yang bernilai negatif, maka tablo ini sudah optimal. Jadi kita bisa dapatkan, karena di baris B1 aksennya itu yang pertama itu adalah X3, tapi karena kita ingin mendapatkan nilai X2, maka X3-nya kita ganti dengan X2. Sehingga kita dapat untuk nilainya itu, X1 itu yaitu 2. Kita melihat dengan nilai NK-nya. Berarti X1 itu sama dengan 2, X2 itu sama dengan 3. Maka kita masukkan atau kita substitusikan ke rumus fungsi tujuan yang paling pertama, yaitu Z sama dengan 6 dikali X1 ditambah 5 dikali X2. Kita substitusikan nilai yang sudah kita dapat, maka 6 dikali 2 ditambah 5 dikali 3. Maka kita dapat Z-nya atau memaksimumkan Z-nya itu sama dengan 27. Selanjutnya, didapat solusi optimal dari memaksimumkan Z yaitu 27, maka akan dilanjutkan dengan analisis sensitivitas, di mana analisis sensitivitas ini akan digunakan untuk meneliti apakah perubahan dari fungsi tujuan akan mengubah solusi optimal yang diperoleh. Dengan menggunakan metode simplex diperoleh tablo optimal sebagai berikut. Terlihat pada tablo berikut ini, pada baris Z atau fungsi tujuan, yaitu kolom Z yaitu 1, X1 0, X2 0, X3 3, X4 2 dengan NK 27. Selanjutnya pada baris kedua atau X2, pada kolom Z yaitu 0, X1 0, X2 1, X3 3, X4-1 dengan NK yaitu 3. Selanjutnya pada baris ketiga atau
atau pada baris X1, kolom Z yaitu 0, kolom X1 1, kolom F2 0, kolom X3 min 2, X4 1 dengan NK-nya yaitu 2. Dari tablo ini dapat didefinisikan BV atau variabel-variabel basis sama dengan X2, X1, dan BV atau variabel-variabel non-basis X3, X4, kemudian XBV atau koefisien matriks variabel-variabel basis yaitu matriks X2, X1, dan XNBV atau koefisien matriks variabel-variabel non-basis yaitu matriks X3, X4. Selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan koefisien dari fungsi tujuan untuk variabel basis. Berikut ini adalah tablo optimal yang sama dengan tablo yang tadi. Jadi kita lanjut ke selanjutnya. Diketahui bahwa C1 adalah keuntungan produksi pintu atau koefisien dari variabel basis. Dengan demikian yang mengalami perubahan adalah koefisien CBV. Karena perubahan koefisien variabel basis mengakibatkan solusi optimal juga akan berubah. Berdasarkan soal, yaitu memaksimumkan keuntungan. Maka, agar tablo tetap optimal, koefisien C1 harus nilai negatif. Asumsikan tablo tetap optimal. Misalkan C1 berubah dari 6 menjadi 6 plus delta. Akan dicari batas perubahan C1 agar tablo tetap optimal dengan menggunakan sifat 1. Pada sifat primal dual dapat ditentukan koefisien C1 optimal yang baru yaitu C1 aksen. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari simplex multiplier. Sama dengan matriks 5, 6 plus delta itu didapat dari variabel basis yang dimana C1-nya itu kita misalkan menjadi 6 plus delta. Kemudian kita kalikan dengan matriks 3, min 1, min 2, 1. Itu didapat dari kolom X3, X4. Saatnya kita kalikan matriks sehingga diperoleh hasil matriks 3, min 2, delta, 1 plus delta. Langkah kedua yaitu kita kurangi nilai-nilai simplex multiplier dengan fungsi tujuan optimal dari variabel-variabel non-basis awal. Karena nilai non-basis yaitu 0, matriks 0, 0, maka nilai simplex multipliernya tetap yaitu 3 min 2 delta 1 plus delta. Agar tablo tetap optimal, maka C1 baru atau C1 aksen harus lebih besar dari sama dengan 0. 3 min 2 delta lebih besar dari sama dengan 0 didapat deltanya yaitu kurang dari sama dengan 1,5, sedangkan 1 plus delta lebih besar dari sama dengan 0 didapat delta lebih besar dari sama dengan min 1. Irisan dari delta tersebut dapat digambarkan dengan grafik di samping ini. Dengan demikian, solusi akan tetap optimal jika delta lebih besar dari sama dengan min 1 dan delta lebih kecil sama dengan dari 1,5. Karena delta sama dengan C1 aksen kurang C1, maka delta kurang dari sama dengan min 1, delta lebih besar dari sama min 1 atau delta lebih kecil dari sama dengan 1,5. Lalu kita substitusikan nilai deltanya sehingga menjadi C1 aksen dikurang 6 dikurang dari sama dengan min 1 dan C1 aksen kurang 6 itu kurang dari sama dengan 1,5. Kemudian diperoleh C1 aksennya yaitu lebih besar dari sama dengan 5 dan C1 aksennya lebih kecil dari sama dengan 7,5. Diketahui koefisien C1 aksen dalam rentang 5 hingga 7,5, kita cari nilai Z baru dengan mengambil C1 aksennya sama dengan 5. Maka delta sama dengan 5 kurang 6 sama dengan min 1. Dengan demikian, koefisien baru yaitu didapat dari kita masukkan nilai deltanya ke simplex multiplier sehingga didapat matriks 5
0. Di mana 5 itu sebagai X3 dan 0 itu sebagai X4. Diperolehlah tableau berikut ini dengan nilai Z-nya, yaitu pada kolom Z yaitu 1, X1 0, X2 0, X3 5, X4 0, dengan nilai NK-nya yaitu 25. Solusi optimal dengan X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, itu kita substitusikan dengan nilai Z baru, sehingga didapat Z barunya yaitu 25. Jadi, dengan menggunakan analisis sensitivitas untuk optimalisasi keuntungan produksi mebel dengan metode simplex, yaitu perubahan fungsi tujuan variabel basis, diperoleh kesimpulan bahwa mebel Superjaya memproduksi sebanyak 2 pintu dan 3 jendela dengan memperoleh keuntungan maksimal sebesar 27 atau Rp270.000. Untuk memperoleh keuntungan maksimal, mebel Superjaya harus memproduksi pintu dengan batasan produksi C1 lebih besar dari sama dengan 5, C1 kurang dari sama dengan 7,5. Jika keuntungan pada produksi pintu mengalami penurunan menjadi 5 atau 50.000, maka keadaan ini akan tetap optimal. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan